warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anita Febriana. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pasar uang syariah. Nah, tentunya dengan kata syariah ini berarti mengenai syariat Islam ataupun aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Nah, tentunya di sini mengapa kita harus mempelajari manajemen pasar uang syariah? Nah, poin yang pertama, bahwasanya manajemen pasar uang syariah ini melibatkan aturan-aturan syariat Islam dalam berinvestasi ataupun keuangan yang terdapat dalam aturan-aturan syariat Islam. Nah, contohnya seperti larangan riba. Poin yang kedua itu dapat menawarkan alternatif dalam hal investasi dan keuangan. Dan yang poin ketiga itu dapat mempelajari dan memahami pasar modal yang berkembang pesat. Nah, itulah 3 hal poin penting dalam mempelajari manajemen pasar uang syariah. Nah, untuk lebih jelasnya penjelasan tersebut, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat-sahabat semuanya, di sini kita akan belajar bersama mengenai manajemen pasar uang syariah. Nah, tentunya dari kata syariah itu berarti syariat Islam atau ketentuan hukum terdapat dalam prinsip Islam. Nah, di sini bahwasanya pasar uang syariah itu adalah suatu sistem pertukaran modal dengan prinsip Islam. Nah, dalam pasar uang syariah ini terdapat dalam transaksi keuangan yang dilakukan melalui hukum Islam seperti larangan riba atau yang disebut dengan bunga. Nah, adapun dasar-dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, jadi dalam pasar uang syariah ini melakukan suatu kegiatan transaksi keuangan seperti pertukaran modal atau transaksi uang itu harus mematuhi hukum Islam dengan adanya larangan riba. Selanjutnya di sini ada pasar uang yang terbagi menjadi 2, yaitu pasar uang syariah dan pasar uang konvensional. Nah, tentunya pasar uang syariah ini suatu pasar yang beroperasi dengan dasar-dasar prinsip-prinsip Islam. Nah, maksudnya di dalam suatu pasar itu melakukan suatu kegiatan transaksi uang ataupun pertukaran modal dengan dasar prinsip-prinsip Islam tertentu agar melakukan kegiatan tersebut tidak terkena riba. Nah, selanjutnya di sini juga pasar uang konvensional. Nah, merupakan suatu pasar yang beroperasi berdasarkan aturan dan prinsip konvensional. Nah, maksudnya di sini aturan dan prinsip konvensional itu mengacu suatu yang berhubungan dengan praktik ataupun norma yang diterima oleh masyarakat ataupun budaya. Nah, jadi dari kedua tersebut itu sangatlah berbeda. Nah, di dalam konvensional tersebut bahwasanya terdapat berbeda-beda di setiap budaya ataupun negara, ya, tergantung dari pada norma yang diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya di sini juga ada perbedaan dari pasar uang syariah dan pasar uang konvensional. Nah, ada 3 dasar dalam perbedaan tersebut. Yang pertama itu dari prinsip dasarnya. Nah, bahwasanya kalau pasar uang syariah itu berdasarkan prinsip Islam yang melarang adanya riba atau bunga spekulasi berlebihan terhadap investasi dari sektor-sektor yang dianggap tidak sesuai nilai agama Islam tentunya. Oke, selanjutnya dari perbedaan pasar uang syariah dan konvensional ini, dari prinsip dasarnya bahwasanya pasar uang syariah itu merupakan suatu berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, contohnya dari sektor-sektor yang dianggap tidak sesuai dengan nilai agama. Nah, di sini ada beberapa sektor-sektor pasar uang yang tidak sesuai dengan nilai agama Islam. Nah, di sini ada 4 contoh dari rektor-rektor pasar uang yang tidak sesuai dengan nilai agama. Nah, yang pertama itu ada reksadana konvensional,
dan yang kedua ada obligasi konvensional, dan yang ketiga itu ada saham perusahaan syariah, dan yang keempat itu ada rektor instrumen derivatif konvensional. Oke, pembahasan selanjutnya itu dari prinsip dasarnya kembali lagi dari pasar uang konvensional, yang merupakan berdasarkan prinsip kapitalisme di mana mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utamanya. Dari berdasarkan prinsip kapitalisme atau yang disebut dengan sistem ekonomi, maka pasar uang konvensional ini mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utamanya. Contohnya dari perusahaan asuransi atau bank. Dengan adanya perusahaan asuransi dan bank tersebut, dengan adanya pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utamanya dengan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, perbedaan yang kedua itu adalah mengenai bunga. Baik teman-teman, di sini mengenai bunga dalam pasar uang syariah dan konvensional ini sangat penting ya bagi teman-teman. Dari perbedaan tersebut sangatlah berbeda dari pasar uang syariah. Tentunya, bahwasanya dari pasar uang syariah ini riba itu dilarang sehingga tidak ada bunga akan transaksi keuangan. Sedangkan kalau pasar uang konvensional ini menggunakan riba atau suku bunga sebagai bagian ilegal dari transaksi keuangan. Karena pasar uang syariah ini melakukan suatu transaksi yang berdasarkan tuntunan hukum Islam. Sedangkan kalau pasar uang konvensional ini secara umumnya tradisional ataupun melakukan secara sistem ekonomi terdahulu. Oke, selanjutnya dari perbedaan kedua tersebut dari spekulasinya atau tindakan. Sedangkan dari pasar uang konvensional ini tindakannya adanya perdagangan dengan risiko tinggi. Dari pasar uang konvensional ini mengacu praktik dalam pasar keuangan di mana terhadap individu melakukan transaksi memperoleh keuntungan harga aset. Biasanya terhadap pergerakan harga aset seperti saham, mata uang, dan komoditas. Sedangkan pasar uang syariah ini mengacu mendorong dalam pertransaksi yang lebih akurat pada kegiatan real data dalam investasi jangka panjang. Oke, sebelumnya kita sudah membahas perbedaan dari pasar uang syariah dan pasar uang konvensional. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya topik tadi, yaitu pasar uang syariah. Pasar uang syariah ini memiliki tujuan utamanya, yaitu dengan adanya prinsip-prinsip syariat Islam, dan begitu juga menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Baik teman-teman, di sini juga tujuan utama dari pasar uang syariah ini menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dan memberikan solusi keuangan sistem transaksi. Sekarang kita akan membahas dari manfaatnya manajemen pasar uang syariah. Yang pertama itu keputusan terhadap prinsip syariah. Dalam keputusan tersebut bahwasanya untuk memastikan apakah transaksi tersebut terhadap syariah atau tidaknya itu kembali dengan larangan riba. Dengan adanya keputusan dapat membantu solusi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam individu atau lembaga-lembaga yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu keadilan dan keseimbangan. Bahwasanya dalam keadilan dan keseimbangan ini, prinsip bagi hasil dan pembagian risiko yang adil digunakan dalam produk dan layanan keuangan. Selanjutnya, manfaat yang ketiga itu adalah investasi yang berkelanjutan. Maksudnya di sini manajemen pasar uang syariah ini dalam investasi yang berkelanjutan biasanya dalam kegiatan real atau nyata yang biasanya mendorong menggunakan dana untuk membiayai produk
produk atau proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata. Nah, contoh-contoh dari investasi yang berkelanjutan itu antara lain seperti investasi dalam efisiensi energi, investasi dalam perusahaan ramah lingkungan, dan investasi dalam infrastruktur berkelanjutan. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa komponen dalam manajemen pasar uang syariah. Nah, komponen yang pertama itu produk dan layanan keuangan syariah. Nah, tentunya melibatkan juga pengelolaan dan penyediaan produk-produk dan layanan sesuai dengan kaidah Islam. Nah, seperti obligasi syariah, pembiayaan syariah, dan reksadana syariah. Nah, selanjutnya komponen yang kedua yaitu pengawasan dan regulasi. Nah, tentunya manajemen pasar uang syariah ini juga melibatkan pengawasan syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dalam prinsip Islam. Nah, dari pengawasan tersebut itu berupa otoritas syariah, badan keuangan syariah. Nah, selanjutnya komponen yang ketiga yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, tentunya di sini dalam komponen tersebut si penelitian ini mencakup studi tentang adanya peraturan syariat Islam, adanya analisis pasar, dan pengembangan model bisnis. Nah, komponen yang keempat yaitu edukasi dan kesadaran. Nah, selanjutnya komponen yang kelima itu ada konsultasi dan penasihat keuangan syariah, dan yang terakhir itu adanya standar dan sertifikasi. Nah, dari keenam komponen ini sangat penting untuk manajemen pasar uang syariah. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa produk dan layanan keuangan syariah. Nah, tentunya yang pertama itu ada deposito syariah. Nah, di sini produk simpanan yang diatur berdasarkan prinsip bagi hasil, lalu syariah dana yang disimpan oleh nasabah digunakan oleh bank syariah untuk menghasilkan investasi sebuah kaidah yang berisyarat syariat Islam. Nah, selanjutnya ada layanan yang kedua yaitu pembiayaan syariah. Nah, tentunya layanan keuangan ini merupakan individu atau dari perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan tanpa adanya melibatkan bunga. Nah, contohnya dari pembiayaan muharobah, yaitu pembiayaan barang dari bank tersebut, dan yang kedua itu ada juga dari contoh pembiayaan mudharobah, yaitu pembiayaan yang melibatkan juga kerjasama dengan antara bank. Nah, tentunya kita harus membedakan dari pembiayaan muharobah dan pembiayaan mudharobah. Nah, selanjutnya juga ada pembiayaan dari musyarakah dan ada juga pembiayaan dari ijarah. Nah, maka dari contoh-contoh tersebut, dengan adanya pembiayaan, maka tanpa adanya melibatkan bunga atau riba. Selanjutnya ada layanan obligasi. Nah, tentunya layanan syariah ini yang mirip dengan obligasi konvensional keuangan. Nah, oke, selanjutnya teman-teman di sini juga ada layanan reksadana syariah. Nah, tentunya reksadana syariah ini suatu produk investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam berbentuk portofolio. Nah, contohnya itu seperti reksadana saham syariah, ada juga dari reksadana obligasi syariah, dan ada juga reksadana pasar uang syariah. Oke teman-teman, yang terakhir ini adanya layanan asuransi syariah. Nah, tentunya layanan asuransi ini didasarkan prinsip Islam yang melibatkan kontrak yang adil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Nah, contohnya itu seperti asuransi investasi syariah, ada investasi kredit syariah, dan ada juga asuransi
pengangkatan barang syariah. Nah, jadi contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi merupakan dasar prinsip Islam yang melibatkan kontrak keadilan yang berbentuk dalam pemegangan portofolio. Nah, jadi pembahasan yang sudah kita jelaskan tadi bahwasanya manajemen pasar uang syariah itu sangat penting dan menjadi manfaat. Nah, ada 3 poin, yaitu yang pertama, manajemen pasar uang syariah ini tentunya melibatkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam berinvestasi maupun keuangan yang terlibat dalam aturan-aturan syariat Islam. Nah, contohnya tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya itu larangan riba. Selanjutnya, poin yang kedua itu bisa menawarkan alternatif yang berbeda dalam hal berinvestasi dan keuangan. Nah, selanjutnya itu poin yang ketiga dapat mempelajari dan memahami pasar modal yang berkembang pesat tentunya. Nah, jadi teman-teman dari pembahasan kali ini bahwasannya manajemen pasar uang syariah ini sangatlah penting dalam berinvestasi ataupun dalam keuangan syariah. Nah, tentunya dalam manajemen pasar uang syariah ini melibatkan adanya aturan-aturan prinsip Islam. Nah, beda dengan pasar uang konvensional. Oke, baik teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, itulah pembahasan kali ini mengenai manajemen pasar uang syariah. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita dan semua orang dan mendapatkan ilmu yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.